Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehat kepada kita semua dan memberikan kelancaran kepada kelompok kami untuk bisa mengobservasi UMKM. Baik, yang terhormat Bapak Robi Fauji selaku dosen dari mata kuliah pengembangan bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sri Dewi Romoti Effendi, perwakilan dari kelompok kelas MN19C. Di sini saya bersama anggota lainnya ingin mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Fahjira dari MN19C. Perkenalkan, nama saya Rina Rosada. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar, saya dari MN19C. Nama perusahaan Cipta Rasa, nama pemilik Bapak Haji Ayi Hasanuddin, jenis usaha industri, kegiatan usaha memproduksi tahu, alamat Kampung Kedondong, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk logo ada di sini. Jadi bahan baku utamanya itu ada kacang kedelai, air secukupnya, dan cuka makanan. Mereka menyesuaikan beberapa porsi yang akan kita kelola. Oke, selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan di sini membutuhkan banyak sekali peralatan, dari mulai mesin pemisah kulit air kedelai, mesin giling kedelai, cetakan takus, papan cetakan tahu takus, papan cetakan tahu biasa, tutup cetakan, kain saringan, kain saring sipon dan batis, kain takus, mister aluminium, tanggok bambu, tahang kayu, wajan, batu penggilingan, sendok aci, corong, tampir bambo, sasak plastik, cuntik kayu, spiral kipas, ayakan bambu, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada proses produksi. Tahapan pertama yaitu kacang kedelai dikupas terlebih dahulu, lalu dicuci dengan air bersih. Tahap kedua, setelah dicuci bersih oleh air, kacang kedelai ini biasanya direndam dengan air hangat hingga bentuk kacang kedelai ini agak sedikit mengembang. Dengan kata lain, mudah diolah. Tahap selanjutnya, kacang kedelai ini digiling memakai mesin penggiling. Sesudah digiling, kacang kedelai ini dipisahkan antara ampas dan airnya. Lalu diambil airnya, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, biasanya muncul busa-busa pada atasnya. Nah, busanya ini diambil, dibersihkan, dan dibuang. Lalu masukkan cuka makanan ke dalam didihan air kacang kedelai tadi hingga membentuk gumpalan-gumpalan putih. Setelah membentuk gumpalan-gumpalan putih, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Biasanya cetakan ini berbentuk kotak. Selanjutnya ditutup memakai kain atasnya itu, lalu diamkan. Ditutupnya memakai kain baju ya, jangan lupa. Nah, setelah tahu ini sudah jadi, potong tahu ini dalam cetakan tersebut. Lalu kalian siapkan air panas, beri pewarna pada air itu, dan masukkan potongan-potongan tahu tadi ke dalam air pewarna tersebut. Biasanya pewarna menggunakan pewarna alami seperti kunyit. Kalau misalnya yang kalian produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan. Tahu yang sudah diberi pewarna dan dicuci bersih lalu dikemas menggunakan plastik dengan cap dan logo di depan kemasan. Sini saya akan menjelaskan promosi pada penjualan produk. Untuk menarik minat konsumen, Tahu Cipta Rasa melakukan beberapa promosi. Yang pertama, pemasaran interaktif. Tahu Cipta Rasa memakai pemasaran interaktif yaitu dengan promosi online. Contohnya memposting semua produk pada beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, pemasaran dari mulut ke mulut. Cara ini dilakukan agar masyarakat dekat mengetahui usaha tersebut, walaupun cara ini tidak menyebar luas. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini membutuhkan modal 27 juta kurang lebih. Itu sudah peralatan, bahan, serta
beban yang lainnya, misal air dan listrik. Untuk aspek finansial seperti pemasukan dan pengeluaran, UMKM tahu ini tidak memberitahu informasi mengenai hal tersebut karena bersifat rahasia. Itu hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri atau pemilik itu sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan, meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan pengorganisasian dalam mengorganisir, dan terbatasnya pemasaran merupakan hal yang mendasar selalu dihadapi oleh semua UMKM dalam merintis sebuah usaha bisnis untuk dapat berkembang. Dari pengembangan bisnis tahun ini, omset atau penjualannya mulai dari tahun 2019 ke 2020 itu omsetnya menurun. Tetapi sebelum tahun 2019 itu omsetnya lumayan tinggi. Dikarenakan juga ada pandemi Covid dari tahun 2019, jadi omsetnya menurun drastis. Juga kacang kedelai yang harganya semakin naik menjadi penyebab turunnya omset pada penjualan. Tetapi setelah pandemi Covid ini berakhir, omset penjualannya mulai lagi meningkat. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan dan dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.